Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni melanjutkan pembahasan tentang keindahan Islam dari larangan-larangan di dalam Islam. Pada pertemuan terdahulu kita sampai pada poin yang ke-8. Maka kita akan melanjutkan pada kesempatan ini dimulai dari poin ke-9. Poin ke-9 dari keindahan Islam berupa larangan itu, yakni agama kita Islam melarang kita banyak berdebat, bertengkar, percandaan hina yang semuanya itu dapat membawa kepada kejahatan dan meremehkan orang lain. Apa tadi? Yakni kita jangan banyak berdebat, ya, apalagi sekarang zaman-zaman pilpres, ya kan? Coblos yanu berdebat di grup WhatsApp sampai jawab-jawaban, sampai hati pane, kepala pane juga. Keluarlah kata-kata yang, ya kan, tidak pantas. Hanya persoalan 5 tahun sekali. Ini dilarang dalam agama kita. Apalagi berdebat dengan sesuatu yang kita sendiri nggak paham. Nggak ada ujung pangkalnya. Ada istilah apa itu? Debat kusir. Ibunda tahu nggak apa? Saya dapat kabar debat kusir tuh katanya awalnya itu, ya, ini ada orang naik sado. Kalau bahasa Minang sado itu apa? Bendi, ha. Sado, bendi, delman kalau di Jawa ya. Bendi kalau di apa? Minang ya. Yang ditarik kereta, tarik pakai kuda. Ketika jalan itu kudanya kentut. Terus kece siapa? Kece apa sebusirnya tuh iko kudonyo keluar angin gitu kan. Terus yang penumpangnya bilang, "Ida itu masuk angin." Ya do, itu keluar angin. Masuk angin itu. Keluar angin, masuk angin, keluar angin, belago akhirnya. Akhirnya diusirnya oleh tukang apa? Bendi tadi itu yang penumpang. Kenapa debatnya tidak selesai-selesai? Yang sikok ngecek keluar angin, yang sikok masuk angin. Nah itulah asal katanya, saya juga nggak tahu. Katanya asal debat kusir itu nggak selesai-selesai, tidak ada ujung pangkalnya. Ya sama, yang satu ngomong masuk angin, yang satu keluar angin, ya sama. Nah itulah juga ibu-ibu juga nih yang nungguin anak sekolah, cucung sekolah tuh kadang ngobrol-ngobrol kan. Nah ngobrol-ngobrol akhirnya berdebat masalah masak kue atau apa. Tidak do, garamnya segitu. Tidak do, garamnya segitu. Tidaknya pakai garam. Oh apa itu?
Sekiranya kalau ada sesuatu hal dalam pembicaraan, obrolan, itu sudah menjurus ke perdebatan, sudahlah. Apa saja kalau sudah berdebat, suami istri aja kalau sudah berdebat, sudah itu. Aja ribut, bahkan bisa sara. Memang setan suka itu berdebat itu. Makanya Islam, agama kita tuh melarang kita banyak berdebat. Apalagi hal-hal yang kita nggak ada tahu ilmunya. Ini orang kita suka sekali debat. Debat masalah agama. Ustadz aja nggak selesai debat masalah. Lalu Anda orang awam juga mau debat, udah. Anda orang awam, ya belajar saja. Lihat kalau ustadz ini, ustadz itu, sudah. Saya belajar semampunya. Kata ustadz ini hukumnya, ini dalilnya ini. Saya sepertinya lebih yakin dengan dia. Walaupun ada ustadz lain yang berbeda. Itu kembali kepada kita masing-masing. Dan gak usah salah, ustadz itu salah. Akhirnya perang ustadz. Ya kan? Ustadznya tidak tahu apa-apa, belago. Karena saling jual ustadz. Kece ustadz Sanu, kece ustadz ini, kece ustadz putih, kece ustadz hitam, kece ustadz merah. Sudah ibunda, kalau sudah yakin, saya yakin ini lebih mendekati kebenaran yang saya berdoa sama Allah, berusaha semampunya bertanya. Kalau nggak sanggup udah yakin mana yang lebih ini. Dan itulah yang nanti akan diminta tanggung jawab oleh Allah di akhirat. Selebihnya kita enggak. Karena nggak ada semua kita yang mampu menguasai disiplin ilmu itu kecuali para ulama. Ulama saja punya ilmunya, ada yang kuasa di sini, ada yang jago di ilmu akidah, ada yang hadis. Kalau dibawa berdebat, udah kita nggak, apalagi ilmu-ilmu yang kita nggak kuasai. Nah ini Islam melarang itu, kita banyak berdebat itu, mendebat orang, nggak bagus. Ngetes orang, nggak bagus, nggak boleh. Seorang murid kepada gurunya dan seterusnya itu. Bertengkar nantinya kan? Islam melarang kita bertengkar. Suami istri, hilangkan itu fi'il suka bertengkar itu. Orang yang bertengkar itu nanti jadi keras hatinya, mudah mengeluarkan apa? Mudah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Orang yang bertengkar ya kan? Suka bertengkar. Sifat yang orang nggak suka tuh salah satunya adalah orang yang mudah bertengkar. Makanya ada istilah tengkar nian kau nih. Suka bertengkar. Islam melarang itu. Islam juga melarang kita bercanda yang hina, yang berlebihan canda itu. Canda itu kan ada etikanya dalam Islam. Jangan bohong, jangan merendahkan orang. Ini kita bercanda itu. Apalagi di negeri kita kan ada tuh candaan-candaan ngeplak kepala, kan nggak boleh dalam kebiasaan kita. Ada juga bercanda jangan kepada orang yang sedang tidur, nggak boleh canda sama orang tidur. Orang sedang makan, ada tuh kan suami yang marah sama istrinya, istrinya bercanda tapi kelewatan. Suaminya sedang makan, bayanganlah, sedang makan enak memang, dimasukkan sama dia apa itu lupa saya, marah suaminya. Aturannya video itu bagus jadi wah, inilah akibat bercanda yang kelewatan, bercanda tidak. Makanya nggak boleh itu, ingat nih, bercanda itu ada yang nggak boleh itu. Ketika orang sedang tidur jangan dicandain orang sedang tidur, bisa membuat setan masuk situ, orang tuh marah ya kan, orang lagi tidur, bayangin. Orang sedang makan, sedang ibadah, jangan itu. Gak boleh.
Ini bercanda ini ada adabnya, ada etikanya. Dulu kita sudah bahas ya di bab adab dan akhlak Islam itu. Kenapa? Karena itu bisa membawa kepada kejahatan dan meremehkan orang lain. Candaan itu. Candaan orang-orang yang orang-orang yang berpangkat, orang tua, kalau dia bercanda mudah, dia akan diremehkan oleh orang yang awam, yang rendah. Orang yang banyak bercanda ada wibawanya nggak? Ada nggak? Apa ada nggak orang yang suka bercanda wibawanya, ada nggak? Nggak ada. Apa contohnya? Pelawak, ya kan? Pelawak itu karena dia suka bercanda, melucu, nggak ada wibawanya. Begitu dia masuk orang tertawa. Makanya kita tidak boleh berlebihan dalam bercanda ini, baik kepada siapanya. Lihat bercanda itu kepada siapa. Kita sering ngeplak kepala orang, tapi kepala orang tua kita keplak. Lihat kepada siapa, ngomong sesuatu, nggak bisa disamain. Ini nggak bisa dia bercanda seperti itu. Keadaan orang bagaimana? Orang lagi susah dia aja bercanda. Orang lagi dapat musibah bercanda. Ini bisa menimbulkan musibah baru lagi. Orang lagi musibah lah, bapaknya lagi meninggal, Anda candain, bisa nggak marah? Enggak, dia yang marah, keluarganya yang marah. Bisa terjadi hal-hal yang buruk. Nah, oleh karena seorang Islam harus mengetahui ini. Kayaknya Islam itu melarang itu. Banyak berdebat, bertengkar, bercandaan yang berlebihan. Ya. Kemudian yang ke-10, keindahan agama kita ini jamaah, Islam itu melarang pengkhianatan. Ini buruk sekali ini, berkhianat ini. Ya. Berapa banyak orang hancur keluarga, bahkan hancur negara karena pengkhianat. Negeri kita ini salah satu penyebabnya di penjajahan dan seterusnya itu karena banyaknya pengkhianat itu. Di dalam sejarah Islam juga banyak tuh pengkhianat dari orang-orang kafir yang menyusup kepada Islam seperti orang Syiah itu. Sehingga sahabat saja bisa terjadi pertengkaran. Terjadi permusuhan. Tuh kita ingat tuh perang Jamal dan perang Siffin. Itu kan terjadi karena dua pasukan Islam yang berhadapan. Pasukan Muawiyah dengan Ali, pasukan Ali dengan Aisyah dan seterusnya. Itu sudah mau berdamai. Tapi orang-orang munafik dan orang-orang Syiah itu masuk ke kelompok masing-masing pagi-pagi lalu mereka menyerang. Sehingga kelompok sahabat yang lain itu menyangka diserang oleh yang lain. Sehingga terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Ini kita harus tahu juga ini. Pengkhianatan itu. Banyak pengkhianat. Rumah tangga juga bisa rusak gara-gara pengkhianat itu. Berapa banyak rumah tangga itu masuk pengkhianat orang ketiga ke dalamnya. Lalu dia menceritakan hal yang tidak ada pada suami, hal yang tidak ada pada istri. Timbul fitnah, lalu ributlah rumah tangga itu. Bahkan ribut keluarga besar itu. Islam melarang juga membuat makar. Tak boleh makar. Islam melarang juga kita ingkar janji. Kalau kita berjanji, berjanji. Bukankah janji itu qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi muridun dan seterusnya itu. Dari surah Al-Mu'minun itu ya. Nanti dibuka saja surah Al-Mu'minun itu. Orang yang beruntung, orang beriman yang beruntung itu ada. Salah satunya adalah orang yang menepati janji apabila dia berjanji. Seorang muslim tuh gak suka ingkar janji, jamaah. Kepada siapapun juga. Jadi kita jangan anggap remeh.
Anda yang berjanji dengan anak, tepati janji itu. Kalaupun kita tidak sanggup, maka kita ngomong sama dia, Bapak tadi, Bapak kemarin, Bapak waktu itu, Bapak setahun yang lalu pernah janji dengan kau ya kan, tapi Bapak belum mampu. Nanti ya nak, ngomong gitu. Karena ini membekas pada anak itu. Kalau kita sudah berjanji dengan anak, lalu kita menepatinya, itu akan membekas juga kepada dia. Itu kita sudah memberi pendidikan yang baik kepada anak kita. Betapa banyak terjadi keburukan di muka bumi ini karena orang ingkar janji. Dalam rumah tangga juga gitu kan. Kalau dia berjanji sebelum menikah, aku akan begini, begini, begitu, begini, dia harus menepati janjinya. Apalagi sampai tertulis. Apalagi Anda sudah menulisnya. Apalagi Anda berkata. Apalagi Anda minta coblos. Coblos. Lihat. Ya kan banyak sekarang nih. Fotonya di mana-mana ya kan. Coba mak lihat tuh di Simpang apa, banyak banget ke rumah saya tuh. Foto entah siapa-siapa itu. Dipercaya. Wakili rakyat. Kata-kata yang ngeri. Itu gimana nanti di akhirat itu? Kami akan menjalankan ini amanah, jujur ya kan, bertanggung jawab, ngeri-ngeri itu. Itu sifat Nabi itu. Sidik, amanah, fatonah, tablik ya kan, benar, dipercaya, jujur, itu sifat-sifat Nabi. Berani orang tulis itu ya Allah. Apa enggak diminta tanggung jawab itu nanti? Janji-janji yang sudah kau, jangan sampai ada syair yang beredar itu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu syair siapa? Lupa saya. Banyak sekali model kayak gitu. Jadi ustadz juga kalau sudah janji, ya kan? Jangan Anda. Nih para ustadz nih, saya tunjuk nih. Nih para ustadz nih, dengar. Anda kalau sudah janji di Masjid Al Khairat, Ustaz Amri, Anda malam Rabu, malam Kamis nih, nggak berubah jadwalnya malam apa? Rabu malam ini. Selama Ramadan 4 kali Anda tetap ngisi di sini. Cuman ditambah imam tarawih. Harus itu janji, jangan di gara-gara dapat jadwal di Istiqlal. Istiqlal ada juga sini. Sengaja saya buat itu biar amak kaget. Ada kan Istiqlal di sini? Ya kan? Itu harus itu. Nggak boleh, Anda kan sudah janji. Sementara jamaah memang menunggu Anda, lalu Anda oper ke orang lain. Apalagi hanya sebab karena amplop, nauzubillah min zalik. Amplop Istiqlal lebih, misalnya ini, misalnya. Kan sudah janji itu. Jujur aja nih, saya nasihati nih sama Ustaz nih. Dengerin nih Ustaz. Jangan satu malam Anda 4 masjid, coba bayangin. Kecuali kalau Anda memang jujur dengan masjid-masjid itu. Catatlah 4 masjid ini ya. Tapi malam ini tidak bisa saya tiap ini. Kalau 4 masjid ini malam ini, misalnya malam minggu ya kan. Nanti saya kasih wakil lain, nah, ya kan? Kalau mereka oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kita janji, yo saya datang, dan mereka memang berharap ini menepati janji. Jangan ingkar janji. Dalam rumah tangga juga gitu. Berapa banyak binasa rumah tangga itu hanya karena ingkar janji. Iya nih para suami nih, para istri juga. Janjilah yang akibat mengingkar janji itu. Rusak semua tatanan itu. Coba kita lihat bagaimana rusaknya tatanan kalau orang ingkar janji ya kan.
Orang tertunggu-tunggu, coba bayangin ya kan. Kalau memang dia sebabnya syar'i, misalnya kecelakaan atau apa, iyalah. Tapi kalau sebabnya dia enggak ini, sengaja enggak datang. Coba orang lah nunggu-nunggu lah, ya kan? Kan sedih orang tuh, ya Allah. Dapat kabar, si Amri ngisi di situ rupanya. Rupanya ada jamaah Al-Khairat yang sholat di situ, Istiqlal Jakarta itu. Coba lihat, janji ini, apalagi sekarang orang janji tuh pakai Quran lagi. Betul nggak, Pak? Janji pakai Quran bener gak? Ditaruh di mana? Allahu Akbar, di sini nah. Ngeri sekali itu. Bahkan dia bersumpah pakai nama Allah. Saya berjanji tidak akan, baik secara langsung atau tidak langsung, akan mengambil apalah, yakni tidak melakukan korupsi. Ya Allah, lisan ini berjanji. Salah satu sifat yang orang tidak suka adalah ingkar janji. Salah satu sifat. Maka orang yang disukai adalah orang yang menepati janji. Maka coba kita ingat-ingat, pernah nggak kita berjanji? Dan bahkan itu menjadi amanah. Kalau memang Anda sudah pernah berjanji, lalu Anda belum menjalankannya dan janji itu benar-benar, maka Anda bisa amanahkan kepada ahli waris. Kalau sekiranya Anda yakin akan mati. Ya kan? Mak pernah berjanji itu, Amri. Janji mama akan bantu itu. Jadi kalau misalnya mak keburu mati belum, ya kau yang ini kan? Iya itu. Karena janji itu akan ditagih. Jangan anggap remeh ini. Janji itu dalam Islam semua akan diminta tanggung jawab dari kita, sekecil apapun. Banyak sangkut pautnya ini janji ini. Adab juga gitu. Minjam barang orang, janji balik berapa hari? 2 hari. Tahu baliknya 2 minggu. Gimana? Pas minjamnya janjinya, ambu 2 hari. Ambu balik kan iku utuh ambu balik. Ya Allah, 2 minggu baru balik dalam keadaan tidak utuh, dalam keadaan rusak, dalam keadaan kotor, dalam keadaan, coba itu. Janji jangan main-main. Hah? Enggak. Kalau enggak. Iya, dalam hati enggak. Belum. Belum ini. Belum itu, belum sungguh-sungguh. Tapi kalau sudah terucap, apalagi sudah pakai nama Allah. Tapi kalau hanya itu hanya niat saja itu, belum berjanji, yang hanya niat itu, insya Allah dapat pahala. Orang yang berniat yang baik, dia sudah dinilai dapat pahala. Banyaklah kita berniat yang baik itu. Kita kembali dari ingkar janji. Ya, melarang, Islam melarang itu orang ingkar janji dan fitnah yang dapat menyebabkan orang lain berada dalam ketidakpastian. Dalam jual beli juga nih para pedagang. Jangan janji-janji. Ya kan? Saya akan beli ini. Orang tertunggu-tunggu. Kapan kau dapat kabar? Ya kan? Ya enggak? 2 hari ini. Benar-benar 2 hari itu. Kalaupun kita misalnya enggak jadi, apa? Ngomong enggak jadi saya. Kemarin kan saya janji 2 hari, ternyata enggak bisa. Jangan orang dibuat tunggu. Dimatikan pula HP-nya. Sengaja orang, jadi orang enggak tahu ini apa.
Nak ngubungi tidak bisa, nak jual barang tidak bisa. Akhirnya orang tuh ya Allah. Akhirnya orang terombang-ambing ketidakpastian. Wanita juga yang gadis ya kan. Terombang-ambing dia kalau memang Anda mau lamar ya lamar. Jangan dia tidak diberi kepastian. Lagi aku lamar deh. Kapan Kak? Kaget lah kan. Pasti itu. Nih para ibu-ibu ya kan. Tidak ada yang gadis bulu itu. Tua-tua kalau. Yang mana yang gadis? Aduh. Kecuali namanya ibu gadis, kan ada tuh yang namanya gadis. Dia seorang gadis itu dia nggak ini, dia suka sama laki-laki yang tepati janji. Maka para gadis yang di luar denger ini, jangan Anda mudah dirayu sama laki-laki buas di luar sana itu, yang suka berjanji deh. Berikanlah mahkotamu nanti akan aku halalkan. Udah itu mah setan. Jangan mau rayu setan itu. Anda juga yang punya anak perempuan, nasihati, jangan mudah berikan mahkota yang suci itu kepada laki-laki buas. Banyak laki-laki buas di sana yang mulut-mulutnya manis semanis madu, kata-katanya seperti gula, sehingga banyaklah semut terjatuh ke dalamnya. Itu kan karena janji-janji itu. Tak ada apa-apa deh. Aku nanti setia. Berikanlah mahkotamu. Na'udzubillah min zalim. Itu karena janji-janji. Kalau istilah anak sekarang apa tuh mak? Gombal. Jadi ketidakpastian. Ya kan? Yang dia tanya, itu berhak dia nanya. Itu kan dalam Islam kan dia melamar nih. Kalau dia udah melamar ya udah. Makanya jarak melamar itu kan nggak boleh lama-lama. Ini ada lagi kebiasaan tunangan 5 tahun ya. Yang ke-11, Islam melarang seorang anak durhaka kepada orang tua. Nah ini nih. Kita harus mendidik anak kita itu. Jangan durhaka kepada orang tua. Emak juga berdoa kepada Allah semoga diberikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Sedih sekali kalau kita lihat orang tua anaknya durhaka, ya Allah. Sudah sering saya bahas masalah ini kan. Betapa sekarang tuh kita melihat anak-anak sekarang tuh ya Allah. Padahal di dalam agama kita, di dalam Quran tuh Allah langsung tuh. Jangan berkata uf. Uf saja nggak boleh, bayangkan. Apalagi lebih daripada itu. Sedih ya orang tua tuh. Maka kita berkata lembut nih, kita yang masih ada orang tua ya. Ngomong lembut, jangan sampai nyinggung dia. Tersentuh dikit aja hatinya tuh ya Allah. Saya nggak sanggup kalau ngomongin soal ini ya. Boleh sudah, intinya haram durhaka dengan orang tua tuh, haram. Berbaktilah kepada orang tua kita. Allah yang memerintahkannya. Selamat kita dunia akhirat. Islam juga melarang memutus hubungan silaturahim dengan sanak famili, nggak boleh. Ngapain? Musuh-musuhan, sepupu, misan, apalagi adik beradik. Ada yang adik beradik musuhan, nggak teguran, hanya karena persoalan sepele. Ya Allah, ini buruk, ini dilarang oleh agama kita, mak. Udahlah, damailah adik beradik, sepupu sama sepupu. Banyak ini. Saya melihat dengan mata saya sendiri itu, ya Allah. Adik beradik bertengkar, aduh.
Bertahun-tahun sedih saya. Mana putus silaturahim? Padahal ini jelas masih hidup, bayangkan. Tidak berteguran, tidak bertegur sapa. Ya Allah. Ini bukan akhlak Islam, bukan adab Islam. Kita bersama orang lain saja kita disuruh ukhuwah, persaudaraan Islam. Bersama, apalagi bersama-sama adik beradik, keluarga, Mas. Lapangkan jiwa kita itu, mudah memaafkan orang. Kalaupun kita yang benar, dia yang salah, mudahkan. Dan ini memang berat. Enaknya orang musuhin kita, balik musuh. Tapi kalau kita ingin dapat pahala dari Allah, dan ini memang berat, menyambung silaturahmi ini berat. Tapi pahalanya di sisi Allah besar. Nanti ada pembahasan khusus itu ya. Hubungan sanak famili itu sambung. Nabi SAW sangat suka menyambung silaturahim. Rahim itu perut ibu. Berarti kita masih ada satu darah, satu keluarga. Makanya saya bilang tadi, adik-beradik, sepupu, om, bibi, yang masih ada mahram bahkan. Yang masih jelas tuh satu nenek, apalagi kita kan, masih jelas tuh dekat. Sambung silaturahim itu. Jangan bertengkar, hubungkan. Allah akan memuliakan kita. Kemudian Islam juga melarang kita berburuk sangka, memata-matai, nyari-nyari kesalahan orang lain, nggak boleh ini. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zonni ism wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'do. Kata Allah, hai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Jangan berprasangka. Karena prasangka, sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan kita mau, ngapa dia udah negur saya, ngapa dia udah nyapa saya. Udahlah, baik sangka aja kita. Mungkin dia tidak melihat. Jangan kita masukkan setan. Wih, kau mungkin dia. Kau udah dah itu. Ngapa dia udah balas apa saya. Jangan mudah berprasangka buruk. Mungkin dia ini, mungkin dia itu. Jangan. Kalau kita mudah prasangka buruk sama orang, nah akibatnya setan masuk. Nanti kemana-mana itu. Wah, jangan. Udah dah. Padahal orang tuh tidak ngapa-ngapui. Dia tidak negur kita mungkin karena dia tidak melihat itu. Jadi nggak boleh kita punya prasangka, praduga yang ini kepada orang. Baik sangka saja kepada orang. Mungkin dia ada alasan. Itu. Orang keluar dari grup WhatsApp misalnya. Udah kita baik sangka aja. Ya mungkin dia punya alasan yang kita nggak perlu tahu. Kecuali kalau dia nyebutnya, aku keluar ini gara-gara si Anu misalnya. Gara-gara Joni ini, nah bolehlah mungkinnya dia ada apa dengan saya. Tapi kalau dia hanya menyebut saya keluar dari grup ya, mungkin saya ada ini, udah nggak usah kita tanya-tanya lagi. Kalau dia udah bilang nggak ada apa-apa, ya udah. Begitu pula dalam pergaulan sehari-hari, nggak ada apa-apa, udah. Jangan kita ngapu. Akhirnya kita jadi stres. Kita sendiri jadi stres, aduh mikirin ngapulah dia tuh, ngapulah dia. Ya kamu. Iya kan? Inilah buruknya prasangka itu. Dan jangan juga suka mata-matain orang, tajassus. Jangan cari kesalahan orang. Nggak boleh. Yang kita cari itu apa? Kesalahan diri sendiri. Jangan jadi gajah di pelupuk mata nggak lihat. Tungau di seberang laut
lihat. Tunjuklah diri kita sendiri. Saya nih. Jangan kita cari salah saya banyak sekali, dosa saya banyak. Jangan nengok dosa si anu. Udahlah. Habis kita mikirin orang lain cuma stres. Orang yang mikirin orang lain itu stres kan? Ngapain mikirin orang? Biarlah orang. Iya. Emak jadi stres mikirin orang lain. Orang tidur nyenyak, kita yang enggak tidur. Mikirin pula dia itu. Iya. Udah, enggak usah. Nah, ini dalam pergaulan sehari-hari ya. Nah, itu tadi. Ini yang kita sebut ini pergaulan sehari-hari. Jangan berdebat, jangan bertengkar, jangan bercanda yang berlebihan, jangan berkhianat tadi nih. Kita sebut yakni pergaulan sehari-hari. Jangan ingkar janji, jangan bikin fitnah, jangan durhaka sama orang tua, jangan mutus silaturahim, jangan buruk sangko, jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan. Ini campur baur nih, mau pemilihan nih banyaknya nih orang nyari-nyari kesalahan tuh. Saya ini kalau jadi caleg, pastilah dicari kesalahan tuh. Iya lah. Ada baik, apalagi capres, wah. Kata pemilih itu, itu apa tuh ini macam-macam. Dibongkarnya semua, dapat saja. Itu termasuk nyari-nyari kesalahan orang. Nyari kesalahan orang itu ada yang boleh. Seperti polisi. Kalau dalam rangka membuka apa? Buka apa? Buka kasus, misalnya ada pembunuhan. Nah, itu memang dicari kesalahannya di mana. Tapi kalau yang enggak, ini enggak boleh. Hukum asalnya aib orang itu harus apa? Ditutupi, bukan dibuka. Kalau itu betul, itu jadi gibah. Kalau nggak betul itu fitnah. Lu nyari-nyari kesalahan orang lain. Berapa menit lagi? Silama. Ya kan? Cari-cari kesalahan orang lain, ya Allah. Andai Allah buka semua kesalahan, kira-kira ada tak yang kita sanggup bersih? Kira-kira siapa? Tunjuk tangan siapa yang bersih? Enggak ada. Makanya kata para ulama salaf itu, andai kata dosa itu berbau, niscaya aku tidak bisa dekat dengan kalian. Kita semua bau. Andai kata dosa itu kutil yang tumbuh, walaupun kecil ya, satu kali berbuat dosa kita tumbuh kutilan kalau gitu nih. Apalagi saya, malu saya nggak bisa. Untung Allah masih menutup aib kita, dosa kita. Jangan buka-buka dosa, maka nggak boleh. Dosa sendiri aja nggak boleh, aib sendiri saja nggak boleh dibuka, nggak boleh, haram. Aib sendiri nggak boleh. Anda pernah berbuat dosa, jangan buka. Jangan buka tabir yang sudah. Iya, jangan buka pada orang. Allah yang tahu. Kalau Allah sudah nutup aib kita, nggak perlu kita cerita sama orang. Makanya saya sering cerita kepada calon pengantin. Anda pernah punya masa lalu, calon istri punya masa lalu, calon suami punya masa lalu. Nggak usah Anda buka-buka. Oh, aku pernah anu dengan si anu. Nggak usah. Kalau sang suami bertanya, kau pernah melakukan ini nggak? Nggak perlu di Anda ini. Kecuali kalau dia bertanya. Itu pun dia bertanya secara umum. Misalnya, kau masih perawan? Kau masih perawan? Tidak. Kalau memang tidak. Kenapa kau bisa nggak perawan? Nggak perlu tanya lagi seperti itu. Kalau memang dia sebabnya memang dia nggak perlu tahu.
Kecuali kalau memang, kenapa kau perawan? Tidak. Kenapa kau tidak perawan? Lah kan aku janda. Dulu aku pernah nikah, pernah suami, ya kan? Tapi kalau dia nggak perawannya karena sebab yang haram misalnya, ya nggak perlu dia cerita. Aku pernah sama si Anu, aku pernah, nggak perlu cerita. Maka saya bilang salah satu penyebab rumah tangga itu karena menceritakan masa lalu. Yang suaminya nggak tahu jadi tahu, yang istrinya nggak tahu jadi tahu. Nggak perlu cerita-cerita. Kalau istrinya nggak tahu dia punya mantan 100 misalnya, nggak perlu cerita si Anu satu. Jadi pikiran bininya. Aduh si Anu makan di rumah makan itu, aduh mantannya situ gak jadi. Mau makan di situ, akhirnya gak jadi makan. Mantannya kalau situ. Makanya nggak perlu cerita itu. Aib-aib masa lalu itu tutup. Nah ini kita nasihatin juga mak kepada anak kita, cucu kita mak. Salah satu konsep berumah tangga itu ya ini, jangan menceritakan dosa masa lalu, aib masa lalu. Itu bukan kebaikan, nggak perlu. Dan kita nggak perlu juga korek-korek. Ini Alin yang masih bujangan ya. Nah, Ali masih. Nanti Ali nggak usah cerita. Dan Ali nggak perlu tanya pada itu, kau masih gadis apa tidak? Kalau nggak perlu gadis, nggak perlu. Kalau memang Anda cinta kepada dia, udah terima. Kau masih gadis? Tidak Bang Ali. Tidak gadis lagi. Oh ya sudah. Tidak perlu cerita ngapa kau. Cukup tahu itu aja udah. Kalau Anda mau. Kalau Anda nggak mau ya sudah. Saya mau cari yang gadis ya udah. Iya kan? Udah dia udah. Kita juga kalau yang gadis. Kalau perempuan ditanya, dia nanya, kau masih gadis? Tidak. Kenapa kau tidak gadis? Ya kau tidak perlu tahu. Ya udah. Kalau kita memang bergadis, kau gadis? Ya aku gadis. Aku gadis, aku belum pernah nikah. Nah itu. Jadi nggak perlu kita. Itu bukan kebaikan. Ada yang punya pendapat, kan kita baik itu. Terbuka. Itu bukan kebaikan, itu kebodohan namanya. Makanya menikah itu perlu ilmu. Enggak semua aib itu cerita, bahkan aib itu harus ditutupi. Apalagi yang berkenaan dengan tadi itu. Yakni hubungan laki perempuan itu tutup, sudah rapat-rapat. Tak perlu orang lain tahu, cukup minta ampun kepada Allah. Enggak perlu minta ini dengan orang, enggak. Begitulah rumah tangga itu. Dan ini adalah ajaran Islam kita ya. Jangan kita cari-cari kesalahan orang lain, jangan. Kita rumah tangga juga enggak usah cari-cari kesalahan istri, enggak usah cari-cari kesalahan suami. Enggak perlu. Kita sudah memilih dia, terimalah dia karena kita mencintai dia. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.